Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang teori humanistik. Jadi ada beberapa materi. Untuk yang pertama yaitu konsep utama. Person-centered counseling oleh Carl Rogers yang berlandaskan pada potensi alami individu yang berkembang optimal dan bertanggung jawab atas hidupnya. Kemudian untuk tujuannya yaitu adalah membantu klien menjadi pribadi yang berfungsi sepenuhnya, yaitu full functioning person, yakni individu yang dapat mengekspresikan diri dengan bebas, terbuka terhadap pengalaman baru, fleksibel dalam menyesuaikan nilai dan hidup secara mandiri. Untuk selanjutnya yaitu konsep kunci. Aktualisasi diri yaitu adalah dorongan alami untuk mengembangkan diri dan mencapai potensi penuh. Jadi aktualisasi ini secara tidak langsung melibatkan yang pertama yaitu organisme, keseluruhan pengalaman individu, dan yang kedua adalah self, yaitu persepsi diri dan hubungan dengan orang lain. Baik, saya lanjutkan kepada samping saya. Oke teman-teman, tadi sudah dijelaskan tentang konsep utama teori humanistik. Nah, sekarang kita masuk ke pandangan tentang manusia. Nah, ini tuh ada beberapa ya. Yang pertama ada pandangan dasar person-centered counseling. Dalam teori ini menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya itu baik, positif, maju, realistis, dan bisa dipercaya. Selanjutnya yaitu ada konsep aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk berkembang dan memotivasi eksistensi seseorang dan pengaruh besar terhadap keseluruhan kepribadian. Selanjutnya yaitu teori diri, bisa disebut juga dengan self teori, yaitu pengalaman dan kesadaran membentuk konsep diri, dan diri yang sehat membutuhkan positive regard seperti cinta, perhatian, dan penerimaan. Selanjutnya yaitu ada pengaruh conditional regard, yaitu rasa berharga hanya muncul jika sesuai harapan orang lain dan menyebabkan ketidaksesuaian atau inkongruitas antara ideal self dan real self. Terakhir yaitu ada akibat inkongruitas, yaitu membuka jurang antara ideal self dan real self dan menyebabkan kesulitan dalam penyesuaian diri. Terima kasih. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan materi mengenai pandangan tentang manusia. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan konseling. Tujuan konseling sendiri ada dua, yaitu yang pertama membantu klien menemukan kembali jati diri dan percayanya yang sejati. Dan yang kedua yaitu mendorong klien menjadi pribadi yang kuat, mandiri, dan percaya diri. Maksud di sini adalah tujuan utama dalam konseling itu berpusat kembali pada pribadi klien. Nah, maka dari itu yang sudah saya jelaskan di poin pertama tadi, fungsi peran konseling atau fungsi dari konseling itu yaitu menemukan klien, membantu klien dalam menemukan kembali jati diri dan perasaannya yang sejati. Nah, maksudnya di sini adalah agar klien bisa membiarkan kehidupan dan perasaan-perasaannya tanpa halangan. Dengan kata lain, membantu mengembangkan semaksimal mungkin feeling self-nya. Dengan hal tersebut, diharapkan klien lebih otentik dan terbuka terhadap masalahnya. Nah, hal tersebut diharapkan dapat mendorong klien menjadi pribadi yang kuat, mandiri, percaya diri, dan optimal, sehingga secara singkatnya diharapkan klien lebih otentik dan terbuka terhadap masalahnya. Nah, secara singkat, diharapkan konselor mampu mewujudkan pribadi klien yang berfungsi sepenuhnya. Untuk poin yang ketiga, yaitu mengenai karakteristik pribadi yang berfungsi secara penuh. Jadi,
sifat khas yang terdapat pada sifat pribadi yang berfungsi secara penuh itu ada 5. Untuk yang pertama, yaitu terbuka pada pengalaman. Maksudnya di sini adalah individu yang berfungsi sepenuhnya memiliki kemampuan untuk menerima dan terbuka terhadap pengalaman hidup mereka, baik itu positif maupun negatif, agar mereka tidak terjebak dalam penolakan atau penyangkalan, tetapi lebih bisa menerima perasaannya dan peristiwa yang mereka hadapi agar menjadikan pengalaman dan tidak membuat mereka. Nah, untuk yang poin kedua yaitu hidup secara eksistensial. Nah, maksudnya adalah berarti bahwa individu itu dengan kesadaran secara penuh tentang keadaan mereka dan saat ini tidak terjebak pada masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan. Untuk poin yang ketiga yaitu kepercayaan organismik. Kepercayaan organismik ini mengacu pada keyakinan individu bahwa mereka dapat mempercayai diri mereka sehingga dapat membuat keputusan yang sesuai dengan naluri dan kebutuhan internal mereka. Untuk yang poin keempat yaitu adanya keterbukaan. Maksud di sini adalah individu yang berfungsi sepenuhnya cenderung memiliki keterbukaan terhadap diri mereka sendiri dan orang lain. Mereka tidak menutupi masalahnya atau perasaan mereka dan bersedia berbagi perasaan secara terbuka dan jujur. Untuk yang terakhir yaitu kreatif. Kreatif dalam konteks ini itu lebih menekan pada lebih luas ya daripada hanya kemampuan seni atau inovasi. Ini merujuk pada cara individu dalam mengatasi tantangan dan mencari solusi yang baru dan secara orisinal. Baik, sekian penjelasan mengenai poin materi ini. Terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai peran dari konselor pada teori humanistik. Dalam peran ini terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang konselor. Di antaranya yaitu yang pertama, seorang konselor tidak boleh membangun relasi kekuasaan, dalam artian tidak boleh membuat seseorang ketergantungan. Yang kedua, tidak boleh bersikap direktif atau memberikan penilaian eksternal. Dan yang terakhir, seorang konselor tidak boleh memperlakukan klien sebagai objek. Selain itu, terdapat pula hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang konselor, yaitu yang pertama, seorang konselor harus mampu mengembangkan rasa empatinya. Yang kedua, berfokus pada perspektif klien atau client center. Yang ketiga, memberikan penghargaan tanpa syarat, bersikap terbuka dan juga hangat. Dan yang terakhir, seorang konselor harus menyampaikan pemahaman emosionalnya secara tepat. Setelah membahas mengenai peran konselor, yang terakhir yaitu mengenai teknik konseling dalam teori humanistik. Terdapat 3 teknik. Yang pertama, empati, yakni merasakan bersama klien dan memahami perspektif mereka. Yang kedua, positive regard, yaitu menerima klien secara tulus dan menghargai nilai-nilai mereka. Yang ketiga, yaitu kongruensi, berarti transparan dan autentik dalam hubungan, dengan konsistensi antara pikiran, perasaan, dan juga tindakan. Dari semua materi yang sudah disampaikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa teori humanistik menekankan pada pentingnya pemahaman terhadap potensi dan pengalaman unik klien. Konselor di sini bertindak sebagai pendamping untuk membantu mencari solusi dan mencapai pemahaman diri tanpa memaksakan pandangan tertentu. Pada teori ini mengutamakan proses daripada hasil, serta menghargai dan juga menghormati otonomi dan kebebasan klien dalam perjalanan konselingnya. Mungkin cukup sekian dari materi yang dapat disampaikan. Banyak kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.